Kalau gua jadi orang tuanya nggak mungkin percaya sama. Hai tante, cantik banget sih hari ini. Kenapa kalau yang mau main Barbie kamu nggak mau? Ya bercanda bercanda itu istilah. Dalam ketenangan ada kemenangan. Siapa kita? Pemenang. What's up Selfless Generation, kembali lagi bersama aku dan Cece. Dan Excel dan Epi. Kali ini kita beda banget. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal hangout bersama anak-anak SMA. Sekarang itu udah jam berapa? Udah jam 7. Tapi di sini mereka masih hangout. Emang bener kelihatan banget nakalnya. Masih pakai baju seragam lagi kalian. Kalian nggak dicariin si mama, nggak cariin si papa? Puji Tuhan udah izin. Oh, udah izin. Epi udah izin. Di Jawa Timur, mama papa. Jadi Kalian pulang jam berapa? Jam segini masih pakai seragam? Tadi jam 4 baru pulang. Hah? Tapi Lama banget. mereka tuh tahu nggak sih, mereka dari sekolah lari-lari sampai ke sini, keren Gila, banget. dari semester 1 ya. Iya bener. Berarti berapa lama tuh? 7 jam lah ya, ada yang Iya, dua gila. mil. Tapi tadi lagi nggak macet jalan, jadi cepet lah tadi. Oh, 8 Dari gua jam. kesini sih macet jam. banget. lucu banget. Cek, tahu nggak sih guys? Tahu nggak sih di sini tuh ada satu orang yang berbeda. Siapa? Excel. Kenapa? Karena kan kita melayani di Leaders High School. Buat teman-teman yang nggak tahu betul. Leaders High School itu adalah leader SMA. Tapi dia itu adalah leaders Teens. anak sekolah minggu teens ya. Bukan. Itu SMP. Benar. Nah, gue pengen nanya sama Excel, gimana sih waktu lu jadi pemimpin atau jadi leaders di anak-anak SMP? Karena anak-anak SMP kan anak-anak transisi yang baru remaja, baru menemukan jati diri juga, bahkan masih di pengawas orang tua nih. Gimana cara lu Bahkan belum menemukan jati diri. Oh, belum ya? Belum. Mereka jadi apa Lagi sekarang? proses mencari jati diri. Justru itu yang masih. susah. Thank you. Benar. Makanya kalau gue salah, operasi. Salah lu. Operasi. Salah. Jawab. Udah. Jawab salah. Lanjut. Jadi kalau Leaders High School tuh nama teens bedanya lumayan lah, soalnya kalau anak high school kan udah lebih dipercayalah sama orang tua, udah lebih dikasih kebebasan. Sedangkan kalau anak teens tuh kan masih nempel banget sama orang tua. Jadi kalau misalnya mau komsel, mau ibadah, mereka tuh masih ngikutin jadwal ortunya. Jadi mereka tuh lebih terikat lah sama ortunya. Jadi kita sebagai leadersnya mereka tuh harus lebih keep kontak lah sama orang tuanya juga. Beda sama high school yang udah lebih bebas lah aku ngeliatnya. Lu so tau banget high school orang lu melayani di teens. Kan gua anak Iya. high school. Itu mau lu yang gak terikat aja kali sama orang tua. Bangor emang. Kan bangor. Tadi kan Lagi. katanya lu bilang katanya terikat sama orang tua gitu, harus ngikutin jadwal orang tua. Gimana cara lu bangun hubungan sama mereka gitu supaya anak-anak itu betul. bisa mempercayakan ke lu gitu, yang kalau gua jadi orang tuanya nggak mungkin percaya sama anak. Bercanda. Jadi kira tuh kalau leaders SMP sering banget yang namanya visitasi ke rumah anaknya. Jadi kita lebih dekat lah sama orang tuanya juga. Soalnya kalau visitasi kan suka ketemu orang tuanya. Terus even kalau misalnya nggak visitasi, kita juga masih sering kontakan di WA lah. Wow. Masih sering reply story, jadi masih sering kontakan banget. Serem. Hai tante, cantik banget sih hari ini. Bukan. Gua mikir itu tadi. Jangan si Cece yang kayak gitu. Mikir itu tadi. Bisa. Aku iya, tante. Jangan. Ih, cantik banget hari ini. Dia menjangkau Tapi dia bergerak tante. dari mamanya. Bukan. Tapi dia normal tante kan. Iya. Untung bukan om ya, untung bukan om. Tapi lu tante tadi. Iya, lu tante tadi. Sampai nge-reply story. Parah banget, tapi nggak apa-apa. Bercanda ya Excel. Excel tuh luar biasa banget lah perjuangannya buat leaders teen. Itu Epi gimana Epi? Betul. Kamu kan baru bolosnya. Kamu gimana perjuangan kamu selama melayani di high school gitu kan? Kalau dia teen, kamu high school. Perjuangannya lebih banyak susahnya daripada sukanya. Susahnya gimana tuh? Susahnya karena kita harus bayar lebih terus kan. Oh, Kayak dibayar ya? bukan. Gimana? Jadi kayak harus bangun lebih pagi buat mungkin kalau ada yang butuh jemputan kita harus jemput. Kalau ada yang lagi kurang uang untuk
acara apa kita bantuin. Aku lagi kurang uang nih, Pi. Aku lagi kurang Waduh. Kamu uang. bukan anak komselnya. Kamu minta Bapak Rohani kamu aja. Iya. Oh itu ya Aku Pita. mau nanya deh, Pit. Apa tuh? Kan kamu masih SMA ya? Kelas Pit atau Pi? 12. Pit atau Pi? Pit. Oh ada Pit. Enggak, nanya ke Epi. Epi. Tapi maksudnya aku mau nanya Pit ke Epi Oh gitu. Kan kamu masih kelas 12 ya? Mm-mm. Tapi kamu leaders buat anak SMA juga. Ya. Apa sih kesusahannya ngelit orang-orang yang sepantaran lah sama Ya, kamu? bener. Mungkin yang Kayak aku kalau misalnya- rasain. contohnya kayak misalnya dikasih tahu lu orang kita seumuran. Sering kayak gitu, sering kayak Nah, gitu. ini pengalaman pribadi. makanya. Kesusahannya itu emang kayak suka hilang otoritas kan. Iya, benar. Cuma itu bisa kita akalin ke ngadu ke Bapak Rohaninya. Oh. Jadi kalau kita mau negur misalnya teman kita sendiri, kayak ya udah kita cari tahu siapa Bapak Rohaninya, kayak Ci, ini anak kamu tuh gini nih, tolong bantu tegurin dong gitu. Jadi kayak biar lebih masuk gitu ke si anaknya gitu. Wow, tapi keren banget. Kalian berdua nggak mau nanya kita gitu? Kayak kita aja yang nanya. Tadi makan apa, Fit? Oh, tadi aku makan samyang. Oh gitu. Bohong banget. Sama yang apa? Enggak, aku nggak makan samyang. Tadi kita makan bala-bala. Tapi nggak penting lah. Masa kamu nggak mau nanya aku gitu perjuangan Kamu gitu. makan apa? Dan Ya kan itu kalau disuruh nggak nanya. salah pernah 11-12 kayak Excel kan, Excel. kayak ngejangkau orang tuanya dulu, terus dapetin jiwa anaknya. Tapi aku benar, tapi aku bedanya nggak sama ekstra kan genit ya. Kalau aku Diam aja kena loh, diam aja kena. Ini mama-mamanya datang ke David. Ya. nggak pernah. Tapi tapi ini lucu banget. Apa tuh? Boleh nggak ya? Jadi kan Tantenya lucu. akunya yang lucu. Jadi kan gue tuh waktu itu pernah ya ngejangkau lewat hubungannya tuh ke orang tuanya dulu. Tapi gue tuh diusir tau. Sama Pantes sama diusir. Kenapa lu diusir tau? Disangkanya. Jadi gue tuh kan pakai SMA negeri gitu. SMA negeri bajunya kan beda, dan dia tuh SMA swasta yang mungkin kayak Excel bajunya lebih berbeda daripada gue kan yang. Dan akhirnya tuh di momen itu tuh gue tuh waktu itu mau jemput dia Komsel. Disangkanya gue mau ngajak tawuran gitu apa gitu karena muka-muka kagak waktu zaman itu. Tapi zaman sekarang orang tuanya udah deket ke sama gue. Gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada niatan ekstranya nggak itu? Enggak. Oh. Maksudnya tuh kayak makasih ya udah ajak anak saya ke gereja gitu-gitu. Oh. Gua Datang nggak dibawain genit, kayak martabak. Datang Tante, dibawa martabak. Enggak, justru gue gak bawa martabak. Gue Bawa langsung mobil. transfer. Kiu. Gue tuh pengen Parah jadi banget. teman-teman di sini tuh udah pada nanya. Gue pengen bener-bener nanya tapi handphone gue mati. Dan terus gimana ceritanya ya? Coba pakai yang aku kali ya. Apakah kita dengan tapi Tuhan Yesus aja bisa membangkitkan orang mati, masa HP juga nggak bisa? Mantep. Iya. Nyala lagi handphone gue, Udah, guys. Yang lagi. Yang ini. Apa tuh? Oke, cek gue pengen minjem handphone dulu. Boleh dong. Oke, ini ada teman-teman ini nanya nih. Siapa dulu yang jawab boleh ya? Boleh. Aku boleh penting, jawab. Yang penting waktu Bapak bertanya, kamu angkat tangan. Gitu, Oke. Tapi sebelum itu aku thank you banget buat teman-teman yang udah respon Instagramnya Undergo TV dan udah mau nanya. Aku percaya bahwa jawaban mereka itu pasti keren banget karena orangnya keren. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, katanya Genji itu adalah generasi yang sulit komunikasi dan gampang bosan. Gimana cara kalian para leaders yang Genji juga tapi mempertahankan Komsel? Nah kan karena benar juga sih Genji zaman sekarang kan suka bosen gitu. Nggak setia sama satu hal gitu kan. Lagi gua- curhat. tapi gue lihat areanya Epi, areanya Cece, areanya Excel itu gue lihat orang-orang itu masih ada gitu, bahkan menambah gitu. Gimana cara kalian nge-manage-nya itu gitu supaya mereka tetap stay dan gak bosen gitu? Ada yang mau katakan? Enggak, aku Excel aja deh. Nah, mumpung tadi lu pengen ditanya nih, Fit. Gimana kalau lu dulu yang Udah jawab? gue yang nanya. Muka lu kayaknya soalnya haus banget. Cara pengen ngejawab. gua mempertahankan Komselnya ya. Gimana kalau Epi dulu deh? Bapak guru nggak boleh gitu. Bapak guru nggak boleh Tadi gitu. udah minta ditanya loh. Oh, kalau aku cara mempertahankan supaya nggak Komsel yaitu dengan caranya lewat asik, men. Asik. Asik aja. Asik. Karena anak generasi zaman sekarang tuh ya, Genji di luar, mereka mengira bahwa pelayanan gereja-gereja itu sangat
apa sih membosankan, tapi lewat hidup gue yang lucu ini, yang asik ini, gue bisa kasih tahu ke mereka bahwa ikut Tuhan tuh asik tahu gitu. Nggak, kadang beres main komsel, sebelum komsel main pipa dulu, atau selesai komsel gosipin otorita. Enggak, bercanda. Enggak, tapi gue lakuin apa yang hari ini mereka suka gitu. Kecuali ya main Barbie gitu. Gue nggak bisa. Apalagi menyanyi. Gue pernah nih satu kali di komsel disuruh nyanyi. Mereka bilang katanya suara lu bagus banget. Jadi mereka bilang gitu. Gue selalu bilang gini. Sampai akhirnya mereka bilang berhentilah, suara kakak bagus banget. Kenapa sih hal kecil aja harus diperjelas gitu kan? Gue tuh selalu gitu, anak-anak komsel gue tuh lucu, jadi gitu cara gue mempertahankannya. By the way, yang nggak tahu komsel David tuh berarti cowok semua. Enggak juga. Oh, terus Ada kenapa cewek. kalau yang mau main Barbie kamu nggak mau? Ya bercanda bercanda. Itu istilah, itu perumpamaan itu aku lucu-lucuan aja. Gimana sih? Kecil deh. Gitu. David lucu. Lucu banget. itu yang gua. Sekarang gimana kamu Excel? Bener sih yang tadi David bilang, kayak kalau komsel tuh diasikin aja. Asikin aja men. Walaupun mungkin kadang bosan, tapi ya diasikin aja. Terus aktivitasnya tuh jangan itu aja. Betul. Kita harus Betul, bisa keep up lah sama yang anak-anak sukain. Mereka suka lagi suka main badminton, kita fellowship badminton. Lagi suka main PS, kita rental PS gitu Rental? sih. Iya dong. Widih. Ya luar biasa. Terus ada lagi nggak? Terus kita ini lagi direncanain. Kalau misal aku pengen main ke Wahoo, cuman belum nemuin tangga. Wow. Karena ada anak-anak yang pengen ke Wahoo gitu. Oh jadi dari cerita lu ternyata komsel itu nggak semenakutkan itu ya, tapi Bener. seru juga. Jadi keluarga juga. Iya. Nah, menurut kalau dari kalian berdua gimana tuh? Mirip-mirip ya. Iya, gitu. Kayak lebih ke arah harus ngejawab apa yang lagi dibutuhin anak-anak komsel kita biar Betul. mereka bisa stay. Kayak misal kemarin aku tanya ke teman-teman aku, ke anak-anak aku, kayak lagi ada masalah apa yang seru di SMA ini, terus mereka ada bilang mereka lagi khawatir A, B, C, D, O, berarti mungkin butuh komsel ngebahas tentang khawatir tuh harus diapain sih gitu. Kalau misal anak-anak jawabnya kayak lagi boring lagi bosan, jalan-jalan yuk, gas jalan-jalan gitu. Wah. Kayak kita harus ngejawab apa kebutuhan mereka. Kalau misalnya ada anak komsel yang gue pengen jalan-jalan nih, tapi posisi lu lagi gamut gitu, lu memaksakan itu ya berarti? Iya, kita harus maksain. Wow, Iya. berarti emang benar. Kita harus bunuh ego kita. Come Iya. on. Betul. Mantep banget Tunggu, ini. aku tuh Masalah. ingat sesuatu, tapi aku lupa kata-katanya apa. Tapi intinya, kayak level tertinggi kasih yang bisa kita berikan tuh pas kita lagi nggak menginginkannya, tapi kita mengasihinya. Gimana ya? Misalnya, David nih, ayo kita ngobrol, gue butuh curhat sama lu, tapi gue tuh lagi nggak mood pisan. Tapi karena gue mengasihi lu, gue kayak, oke, ayo David, nggak apa-apa. Terus gue nggak bisa, pas ketemu lu, gue nggak bisa kayak, cerita apa sih Pit gitu. Terus gue kayak, iya David, kenapa, ada apa? Gitu. Berarti lu pura-pura bahagia. Bisa jadi. Bisa jadi karena saat itunya lagi capek kan. Oh, iya. Tapi nggak memaksakan untuk bahagia karena aku nggak bahagia sama David gitu. Ceritanya gitu. Berarti kayak lu tuh effort lah ya. Gitu. Betul. Luar biasa banget. Emang leaders ini luar biasa. Terus ada pertanyaan kedua nih. Ini kayaknya setiap kita harus jawab nih katanya. Apa motivasi kalian memutuskan jadi leaders di usia muda? Padahal generasi zaman sekarang serba harus mengikuti zaman. Sedangkan kalian pelayanan. Gimana tuh? Padahal menurut gua enggak sih, walaupun hari ini gua melayani juga, gua mengikuti zaman. Buktinya Iya gua keren. sama. Siapa kita? Pemenang. Pemenang gitu. Buktinya gua keren. Jadi buat teman-teman merasa bahwa melayani itu adalah suatu hal yang jadul lu banget lu ketinggalan zaman. Enggak kok, gua keren gitu. Gitu, Bro. Menurut lu gimana tuh? Coba Cece dulu yang jawab. Cece dulu deh. Ini Menurut Cece. gua, kalau pelayanan menurut kalian membosankan dan ketinggalan zaman, mungkin kalian yang harus datang ke pelayanan itu buat pelayanan itu yang nggak jadi membosankan dan lebih update lah. Wow, berarti lu sendiri gitu yang Betul. berubahnya. Kan kayak pelayanan ini mungkin
10 tahun kemarin tuh nggak ada ya podcast. Tapi ini seru loh. Iya. Bahkan bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi Betul. nonton. Agak tertekan sih Mungkin. tapi. Lu itu di belakang, ngomongnya di belakang. Lalu gimana, Pi? Jangan dijawab lah dia. Tadi apa, sorry ulang lagi. Tadi katanya apa motivasi kalian memutuskan jadi leaders di usia muda gitu. Padahal kan generasi zaman sekarang harus mengikuti zaman, sedangkan kalian malah pelayanan gitu. Jadi seakan-akan kita tuh adalah orang yang nggak ngikutin zaman gitu. Kita ketinggalan zaman gitu. Menurut lu setuju nggak dengan stigma itu? Enggak sih. Enggak ya, karena walaupun lu melayani juga, gue lihat lu keren ya. Iya. Salah. Kalian tahu nggak? Iya tahu sih lagi Kalian tahu nggak? Ramadan tahu Pit. Kalian tahu nggak guys? Di balik layar ini pas David ngomong itu semua orang langsung Gimana, Pi? Ya karena apa ya, percaya kita semua tuh udah dikasihin Tuhan terlebih dahulu. Iya. That's why kita harus ngebagi-bagiinnya ke orang yang mungkin belum peka gitu sama, oh gue tuh ternyata udah dikasih. Mungkin butuh orang kayak kita ataupun kamu untuk ngegerakin kayak lu tuh dikasih Tuhan tahu, mungkin lewat pelayanan lu atau gimana pun itu gitu. Kayak jangan berhenti di kita doang sih, kasihnya Tuhan gitu. Oh, berarti Motivasinya itu motivasi yang lu dapetin gitu. Wow, luar biasa banget. Kalau motivasi gua adalah sebagai melayani, yaitu karena gua pernah dilayani gitu, makanya gua melayani. Karena waktu itu ada orang yang berkorban buat hidup gua, jadi apa salahnya waktu gua mengalami perubahan? Kenapa sih orang juga harus mengalami dong gitu? betul. Ada orang yang nggak pintar ngomong. Waktu itu gua nggak pintar ngomong, hari ini puji Tuhan gue dipercayain buat ngomong. Dan gue juga percaya bahwa nanti anak rohani gue juga punya podcast sendiri atau bisa jadi pembicara luar biasa. Karena kan buat motivasi melayani itu adalah begitu. Ya, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi yang penting. Yang penting ngomong. aja. Sini aku mau yang nanya. Apa? Giliran. Giliran Cece lah yang nanya. Gue satu lagi nih ada di sini Apa? yang gue belum screenshot. Motivasi apa yang kalian tanam? Sama aja sih kayak tadi ya. Motivasi apa yang kalian tanam sampai rela bayar harga dan gak memilih ikuti perkembangan zaman? Ya itu mah pertanyaan tadi. Sorry, kita walaupun hari ini melayani, kita keren, kita mengikuti perkembangan zaman. Cuman bedanya gini, kita nggak kayak orang-orang di luar sana yang nggak kenal Yesus gitu. Kayak nggak sih, walaupun kita ngikutin perkembangan zaman, tapi kita juga karena kita udah mengenal Tuhan, kita punya Bapak rohani, kita bisa jadi ngebalance gitu. Mana yang harus benar-benar kita lakuin, mana harus yang benar nggak kita lakuin gitu. Nggak kayak Excel gitu, semua dilakuin gitu. Gua lagi. Diem loh, Lagi diam ya, maaf ya Excel ya. Siapa kita? Pemenang. Cek, boleh tanya lagi dong. Oke. Apa organ terbesar di tubuh kita? Apa sih organ terbesar di tubuh kita? Itu ada yang nanya serius kayak gitu? Enggak, bercanda. Puji Tuhan masih bercanda. Aku nggak tahu. Kamu IPA? Tahu dong aku. Apa? Kulit dong. Pintar. Tahu nggak David? Kata bercanda. Lanjut. Apa harapan tunggu? Apa harapan kalian para pejuang generasi buat generasi hari ini? Hari ini mah generasi beta, gua nggak tahu mereka masih dilayani sama mama sendiri. Makanya, mereka masih digendong-gendong. Gua melayani mereka ya enggak lah. Tapi mungkin Mbak yang nanyanya katanya generasi Z kali ya. Iya. Asumsikan aja lah ya. Sampai Alpha, kayaknya Alpha udah ada deh. Tapi Anak SMP Alpha nggak sih? apa? Alpha ya? Ada yang apa? Ya udah lu yang alpha aja deh, kita yang Genji. Kan hari ini, lebih hari ini. Ya, hari ini. Kalau gua nggak generasi alpha ya. Kita hari besok. Kita hari besok Kalau generasi. besok belum ada dong. Oh iya, hari Apa kemarin. Excel? Lu Jadi senyum-senyum aja. motivasi yang mau kita tanamin ya? Oke. Itu aku pengen tanemin yang namanya Harapan. Oh, harapan. Aku berharap anak-anak Komsel aku deh biar nggak telat. Soalnya sebenarnya udah dari kecil aku tuh di sekolah kalau telat kan dihukum. Jadi aku udah Kalau kamu dipeluk apa? Jadi kalau misalnya telat tuh dihukum kan? iya dong. Nah, jadi aku udah tertanam lah
buat nggak pernah telat, dan aku pengen ngasih value itu ke anak-anak aku biar apa yang mereka kerjain itu ada spirit excellent-nya Oke ya. gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Tambahan untuk telat, karena aku mantan orang yang suka telat terus. Oh, berarti lu tadi nyindir Cece? Nggak ada Iya sebenarnya. lagi. Sebenarnya. Sebenarnya waktu Cece belum telat, nggak ada niatan nyindir. Tapi kebetulan tadi Cece agak telat sedikit. Jadi di sini. Jadi didiskusikan. Ini nanti kita evaluasi ya. Oke. Cece tadi mau ngomong apa, Ce? Karena dulu aku pas SMA tuh aku suka telat. Karena sebenarnya menurut aku waktu itu yang salah tuh perempatan IP. Soalnya lampu merah itu benar-benar lama banget. Kayak aku Nyalahin tunggu dulu. Benda mati dimatiin. Karena dari Pungkur ke Susu Murni Pungkur itu lamanya bisa dua kali lampu merah. Kayak kesel ya. Jadi setiap kali datang telat semenit. Itu lampu merah perempatan IP lama banget, Pak. Kan selalu dimarahin ya. Tapi ya pokoknya selalu kayak gitu. Udah sampai aku bangun jam 5 tetap telat karena itu. Lampu merah itu. Iya, real ini mah nggak bohong. Mungkin harapannya kurang. Tapi setelah kuliah kayak Makin ternyata nggak ada yang peduli sama alasan aku mau perempatan manapun yang bikin aku telat mah telat gitu. Gila. Itu yang sampai sekarang aku ingat tuh, kayak aku yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh aku. Gitu. Apapun itu ya, pekerjaan, opportunities, kuliah, semua. Kan pasti kita ke suatu tujuan tuh karena kita perlu ya. Tapi apa yang mau lu harapin buat generasi sekarang, generasi Kalau lu? aku mengharapkan untuk Supaya mereka apa gitu, jadi Ultraman kayak apa kayak gitu. aku berharap mereka bisa Kau Tuhan. Kayaknya orang-orang langsung nggak mau lanjutin dengerin podcast kita ini. Aku berharap, Mama berharap. Ini bukan yang di TikTok ya. Ini anak komsel ya. Bukan 10 tahun lagi kamu ngomong apa sama anak kamu. Aku berharap kalian bisa menentukan prioritas kalian. Karena kalau di masalah di komsel aku nggak menyalahkan kalian ya anak-anak. Cuman Main gini ya kalau bukan harapan aku tuh. Semoga kalian bisa pastinya lebih dewasa, bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi aku pengen kalian bisa menentukan prioritas kalian. Misalnya kalau diajak kemana, jangan, aku belum tahu sih nanti kapan, nanti ada apa, nanti aku kabarin lagi ya. Kan kalian belum tahu ya kalian ada apa. Jadi make time. Jadi buat ini jadwalnya. Begitu. Keren. Thank you, Ce. Sorry, gue mau jajanan batuk. Jadi maksudnya Cece itu, anak-anak komselnya Cece itu masih nakal-nakal. Enggak. Masa juga. Enggak, lu salah tadi. Udah nggak dengar, mulai salah. Parah. Maksudnya teman-teman, buat anak-anak komselnya Cece supaya mereka lebih dewasa. Betul. Dia bisa tahu arah gitu, nggak ke parkiran. Kan kalau dewasa tuh nggak nakal juga. Iya, Epi sekarang. Epi gimana Epi? Apa yang mau kamu harapkan buat generasi buat Z? generasi. Mereka jawabnya komselnya, berarti generasi Z. Jadi aku bingung ya. Iya ya. Iya juga. Kan komsel kita Salah generasi. berarti. Iya benar. Benar. Bisa. Apa ya? Apa yang mau kamu harapkan? Apakah mereka akan transfer ke kamu gitu? Boleh sih. Boleh deh. Boleh. Generasi di semua generasi selain di gereja ini. Iya, Gila. di luar ini. Jangan takut untuk Ketemu aku. Takut justru orang-orang ketemu lu, Mit. Justru orang salting lihat gue. Salting takut. Takut kabur. Bener banget. Epi mau lanjutin Epi. jangan takut untuk jadi berbeda Wow. dalam arti yang apa ya, yang misal hari ini
udah decide untuk ikut Yesus, Iya. jangan takut untuk kayak apa sih, lu so suci banget, jangan karena perlindungan Tuhan selalu ada buat kamu. Wede. Tuh. Dari semua jawaban yang hari ini kita jawab, kayaknya jawaban Epi yang selalu memberkati. Betul. Yang selalu serius, tapi nggak sih Puji kita Tuhan. Tapi serius. amin sih, amin ya. Kalau buat aku Amin. sendiri, harapan aku buat Genji adalah ikut Yesus yuk, gitu. Karena hari ini gue lihat bahwa ternyata ikut Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan gitu, tapi tahu nggak dia itu sahabat. Bahkan kalau misalnya kita bisa lihat baca-baca sifatnya Yesus, kepribadiannya Yesus, itu tuh bisa sangat. Padahal Yesus itu kan cerita 2000 tahun yang lalu, kayak 3000 tahun yang lalu, tapi sifat-sifatnya itu masih zaman gitu di perkembangan zaman hari ini. Contohnya, lu harus excellent. Kayaknya contohnya excellent kayak kalau ada orang maksa lu jalan 1 mil, lu jalan 2 mil gitu. Asik. Kayak hari ini kalau lu datang jam 5, datangnya jangan jam 6. Bercanda. Bercanda saja, bercanda. Cukup tahu. Maksud gua tuh gitu. Jadi ikut Yesus itu adalah salah satu yang privilege juga buat kita untuk tahu siapa kita. Siapa kita dan siapa diri kita, bahwa karena generasi zaman sekarang itu selalu disetir sama sosial media, Ya, sama betul. perkembangan zaman yang ternyata belum tentu relevan gitu. Tapi kalau lu ikut Betul. Yesus dan lu mengenal Yesus, lu bisa jadi diri lu sendiri dan lu bisa melayani sesuai talenta lu diri sendiri gitu. Betul. Ini gua mau serius ya. Iya, iyalah. Ada pertanyaan lagi nggak, Jess? Atau Coba. cuma segitu? By the way, kan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya. Tapi kok kita nggak mirip ya? Bercanda. Berarti nggak ada Pit. Nggak ada ya? Berarti kalau misalnya kita humoris dan kita modern dan kita stylish dan kita lucu, Tuhan juga. Gitu. Apalagi Tuhan. Kayak jangan membayangkan Tuhan dengan rambutnya yang panjang, dengan jubah. Coba bayangkan Tuhan dengan rambut cepak, pakai topi ke belakang. Ih, gila. Dia bilang, "What's up, David?" Tapi fun fact, itu tuh muka Tuhan Yesus yang panjang itu sebenarnya itu cuma menggambarkan doang, tahu? Iya, Muka aslinya Tuhan mah humoris. Keriting kayak gua. Gini. Kayak mencium percaya? bau-bau narsis gitu. Oke, Mencium-cium. teman-teman, thank you banget yang udah nanya. Di sini pertanyaannya udah selesai. Tapi hari ini gua nggak akan berhenti. Kita mau ngobrol-ngobrol juga sama kalian. Nah, tapi ada nggak sih satu pengalaman gitu, ceritain yang membuat kalian memutuskan jadi leaders? Dan karena jadi leaders itu nggak gampang kan, banyak teguran. Setuju nggak sih? Benar Teguran, banget. banyak tuntutan. Betul. Bahkan banyak orang, gue pernah ketemu, gue nggak akan sebut merek, gereja sana, dia bilang katanya kalau lu tuh udah dipakai gereja, lu tuh udah dicuci otak. Padahal gue sendiri, gue merasa gini, enggak kok, gue nggak dicuci otak, gue nggak dipakai gereja. Kan mereka lihat banget gereja ini tuh ada sistem pembapaan katanya, dimana gue harus kayak anak sendiri gitu. Gue harus jemput orang di sana kan, di gereja sana, wah gila lu, anak SMA lu gitu kan. Gila lu udah kayak gitu. Jadi mereka kaget. Gua merasa gini, waktu gua urus hidup orang, Tuhan yang sendiri juga urus gua Asik. gitu. Yes. Yes. Tuhan yang sendiri juga urus masa depan gua gitu. Jadi Ya. hari ini percaya waktu lu melayani, waktu ada teguran-teguran, waktu hari ini melayani, enggak kok, gua enggak seketinggalan zaman itu gitu. Kalau menurut lu gimana pengalaman lu? Apa yang membuat lu stay jadi leaders gitu? Atau lu pernah burn out gitu jadi leaders? Atau gimana? Siapa dia yang mau jawab nih? Boleh angkat tangan nih. Tapi kalian jadi leaders tuh atas keinginan kalian atau tiba-tiba ditunjuk sama atasan kalian, lu jadi leaders ya? Gimana tuh? Kalian gimana? Yang kedua, Yang kedua kan sama sih. Aku juga Yang kedua. ditunjuk. Oh, lu ditunjuk. David. Apa sih pertanyaannya? Lu bisa gak sih menyimak sedikit? Sedikit Kayak lu juga juga menyimaknya. Kamu pas jadi leaders tuh karena keinginan sendiri kayak gue nyerahin diri nih jadi leaders, atau kamu ditunjuk sama otoritas kamu kayak, David, lu jadi leaders ya, lu lanjutin kalau misalnya Enggak, gua kutip ayat Alkitab yang bilang kamu adalah garam dan terang. Jadi waktu hari ini gua jadi leaders bukan karena ditunjuk, karena sebelum gua jadi leaders gua tuh udah jadi leaders. Dan ini kepercayaan yang orang lihat gitu. I see. Kejawab gak? Kejawab. Gitu yang membuat jadi gua tuh udah merasa waktu gua belum punya title, enggak kok, gua leaders gitu. Betul. Yes, yes, yes. Tapi gua nggak ada tanggung jawab besar, nggak megang tanggung jawab. Tapi waktu gua ditunjuk jadi leaders kayak nomor 2,
Tapi gue nggak minta gue pengen leaders dong, apa jadi enggak. Tapi waktu gue benar kayak ditunjuk kayak nomor 2, gue jadi Kayak gitu minta. gue jadi disuruh jadi leaders. Nah akhirnya gue leaders yang punya tanggung jawab. Gitu. Kalau lu gimana? Cece gimana Cici? Aku sebenarnya aku tuh pindahan dari Komsel A. Oh jahat banget ya pindahan. Apa yang membuat lu pindah gitu? Apa Ninggalin karena aku. Enggak. Aku tuh sebenarnya bukan pindah dengan sengaja. Karena emang pindahnya tuh perpindahan season ya. Aku dari SMA Bohong. ke kuliah. Bohong. SMA-nya aku Komsel A, di mana anak Semak 1 berada. Terus pas kuliah ya aku masuk Maranatha. Tapi pas jadi member di Komsel Maranatha ini, ada otoritas aku yang ngajak ngobrol kayak, "Cek gimana kalau misalnya pikirin gimana ya ngomongnya? Gimana kalau kamu bantu dia buat melayani di Komsel area C." Tapi sebenarnya dia juga kasih pilihan ya. Ada area C dan area A. Kenapa C? Karena pada Cinta. saat itu Asik. Lanjutin Cek. Lanjutin. karena saat itu tuh aku lagi dekat sama Komsel C karena Gua tahu. karena teman aku Cukup tahu gua. karena teman aku tuh home leadernya C. Cukup tahu. Jadi Cencam. dekat lah. Ya gitu. Jadi dekat. Terus karena anak-anaknya juga dekat sama aku kan. Emang circle-nya dekat dari Kok mainnya circle sih? Kok mainnya circle sih? Bener. enggak, maksudnya ya pokoknya dekat gitu Supaya guys. gampang bangun hubungannya. Oh. Karena nggak semua orang pintar bangun hubungan. Betul, karena Gimana? di area C itu kebanyakan leadersnya pada waktu itu tuh cowok. Dan kalau aku ikut berarti aku cewek sendiri dong. Oh. Mereka carinya ke aku, soalnya aku cewek sendiri Supaya buat menjangkau yang cerita-cerita. cewek-cewek. Betul. Wow. Nah, makanya ditanya gimana kalau misalnya kamu menjangkau di area A, di area C. Terus aku pikirin dulu ya. Nah, dikasih 3 bulan ini buat aku berfungsi dulu. Wow. Buat aku ya buat berfungsi dulu. Begitulah. Kalau siap nggak siap. Kalau kata Bapak Rohani aku, nggak mungkin ada yang siap. Tapi ya mantapkan hatimu aja gitu. Mantap. Gimana ya? Siapa sih Bapak Rohani lu Cek? Kayaknya bijak banget. Ciurel tadi. dan comeback. Wow. Ci jangan lupa subscribe ya Ci. Kalau kamu Eksa gimana? Kayaknya kamu pengen banget jawab bibirnya soalnya dia tadi bergetar-getar gitu. Kayaknya pengen jawab banget. Bener yang tadi Cece bilang. Nah, ngikutin. Ya. Kok gitu sih? Jadi Cicelep juga suka bilang ini bahwa yang penting itu bukan title tapi yang penting itu fungsinya. Dan dulu aku tuh sebelum jadi leader aku tuh dikasih fungsi, disuruh follow up lah, disuruh ngobrol lah sama anak-anak, disuruh lebih aktif lah pokoknya. Dan itu tuh menjadi sesuatu yang kayak ngasih lihat bahwa gimana ya? Ya nggak tahu ya. Kalau yang ngomong. Gugup banget. Tapi gua ngerti maksud lu gimana ya, maksud lu tuh buktiin bahwa anak Tuhan juga, anak muda juga bisa loh ikut Yesus. Benar. Bahkan kayak kita bilang jangan seorang pun nganggap kamu rendah karena kamu masih muda gitu kan. Ya. Itu kan maksud lu. Benar. Itu emang luar biasa. Closing nih. Satu kata buat generasi zaman sekarang. Epi paling bijak yang sih tadi di sini. beda ya? Beda dong. Yang Ini kan tadi satu beda ya? kan itu Satu kata. ini kan tadi kan lo satu kaca. Gue satu parah. Jadi satu kata. Satu kata. Aku dulu deh. Boleh, nah, bagus. Excellent. Yes. Mantep banget ini. Ini bukan satu kata. Itu kan. Mantep banget. Bukan. Lagi Uji. Kalau lu apa? Kalau gua pemenang. Wow. Cici juga. Epi dulu. Nggak kepikiran apa Ayo ya? deh. Tuhan. Tenang. Lu baca. Inspirasi. Kalau kamu apa? Sampai merah lo mukanya. Itu yang di bulat.
Tenang. Tenang, Kenapa? tenang. Gua nggak mau nanya ke kalian berdua. Gua pengen nanya ke Excel. Kenapa pemenang? Oh iya. Soalnya itu siapa kita? Pemenang. Yang bener rasa. Gua kalau ada siapa kita, gua jadi tiba-tiba Gaman, kan gaman self Udah otomatis ya. Udah otomatis. Jadi apa yang membuat lu kenapa generasi sekarang harus pemenang? Ya, soalnya sama kayak yang lu bilang, spirit of excellence. Yes. Kalau spirit of excellence kan pasti jadi pemenang, mau gimana juga. Ngeri. Gitu. Kayaknya nggak nyambung. Aku tambahin. Nyambung dong. Gak mungkin jadi excellent dan pemenang kalau nggak karena Tuhan. Gila. Tapi gua nggak nyambung soal jawaban lu. Ya, nyambung. Kenapa? Karena kan dong. slogan pemenang-pemenang itu kan slogannya kelompok kita kan. Bener juga. Kan gua udah bilang pemenang-pemenang itu artinya karena kita udah dimenangkan oleh darah Yesus, Bener bro. juga. Bukan Disambungin aja gak apa-apa. Kenapa gua excellent gak ada yang nanya gitu? Kenapa? Karena Pengen kita- banget sih ditanya. Karena kita pemenang gitu. Yeay. Yeay. Males banget kan. Kayaknya gua nggak mau ngobrol-ngobrol sama kalian lagi ah. Kok gitu? Epi kenapa tenang? Ya kenapa tenang? Tenang. Ih, padahal gua nggak nanya lah. Parah. Bercanda, Bi. Nih, Kenapa? enggak. Kenapa Jawab. tenang? Iya. Karena zaman Kenapa sekarang tenang? generasi nggak tenang Iya. ya. Iya, banyak yang anxiety. Wede, mental health. Mental Mental health. aja. Tenang. Kan punya Tuhan. Betul. Iya, benar. Karena gue Mantap. juga percaya di dalam ketenangan ada kemenangan. Di dalam kemenangan Kemenangan. ada Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena jawaban gue Tuhan. Tuhan. Ya kenapa Tuhan? Kembalilah tenang, hai jiwaku sebab Tuhan. Ah, lu mah telah- baca, parah banget. Oke deh, kalau gitu gua bilang tadi kan waktu sebelum podcast ini jalan kan ada apa tadi? Siapa kita? Gimana dong? Sebelum closing. Kita siapa? Ayo. Belum, belum. Kita mulai 1, 2, 3. Kita siapa? Siapa kita? David. Enggak sih, gue tahu udah. Ulang. Gimana sih? 1, 2, 3. Kita siapa? Siapa kita? Undergo TV. Salah. Salah harusnya. Lu ulang dulu. Siapa kita? Undergo TV. Oh gitu. Ini cut ya, makasih. Ini semua karena David ini. Ya kayak Undergo TV jadinya. Undergo TV kan. Dari tadi yang di-cut itu bagian David Tadi doang. siap, ulangin dulu. Kita Undergo siapa kita? Oh kita? gitu. Oke, Eh. coba sekali lagi 1, 2, 3 dua. nanti editor bisa cut. 1, 2, 3. Siapa kita? Kita Oke, siapa? maaf. 1, 2, 3. Kita siapa? Siapa kita? Siapa kita? Undergo Undergo TV. Udah nggak ada Oke, udahlah. teman-teman, thank you banget udah nonton sampai akhir. Aku percaya bahwa pembicaraan kita walaupun fun banget, walaupun belibet banget, tapi percaya bahwa dari leaders create ini pasti dapat something banget. Walaupun kalian nyatetnya, di sini pada nyatet nggak? Kalau nyatetnya agak tip X, catat tip X, karena emang belibet. Tapi hari ini thank you banget udah nonton. Buat teman-teman yang udah support Undergo TV, teman-teman bisa komen dong. Kita next undang leader yang mana lagi nih? Karena kan teman-teman katanya request, sebenarnya nggak request sih, kita aja yang maksa diri berdua. Tapi keren banget ya. Bener lagi. Iya. Oke, thank you banget udah nonton. Jangan lupa teman-teman support penjangkauan kita dengan like Like and subscribe. dan share ke teman-teman komsel kalian, ke keluarga kalian, ke pacar kalian, bahkan ke lingkungan kalian gitu. Oke, bye-bye. Bye.